Pernah dengar cerita yang saking bagusnya bisa bikin orang lupa segalanya? Nah, bagaimana kalau sebuah cerita ternyata punya kekuatan untuk secara harfiah menunda kematian? Itulah yang akan kita bedah hari ini dari salah satu kisah paling ikonik dalam 1001 Malam. Kita mulai dari sini. Coba bayangkan, ini bukan sekedar kalimat biasa. Ini adalah isi kepala seorang raja yang kejam yang sumpahnya adalah mengeksekusi istrinya setiap pagi. Tapi satu cerita, satu malam penceritaan, ternyata bisa menghentikan pedang Algojo. Inilah titik awal kita. Pertaruhannya, nyawa. Oke, jadi siapa pencerita hebat yang bisa melakukan ini? Perkenalkan, Ratu Syahrazad. Misinya terdengar sederhana, tapi sebenarnya mustahil. Merangkai kisah setiap malam, hanya demi bisa melihat matahari terbit lagi. Strateginya bener-bener jenius. Dia sadar bukan cuma isi ceritanya yang penting, tapi cara dia menyampaikannya. Kuncinya, dia nggak akan pernah menyelesaikan ceritanya dalam satu malam. Dia menggunakan teknik brilian berupa narasi berlapis untuk membuat sang raja benar-benar ketagihan. Dan inilah strukturnya. Coba kita lihat. Kita mulai dari lapisan terluar. Syahrazad dan sang raja. Lalu, di dalam cerita itu, ada kisah sang nelayan dan sang jin. Dan di dalam cerita si nelayan, ada lagi cerita tentang sang raja dan sang tabib. Ini seperti boneka Matryoshka dari Rusia, tapi isinya adalah ketegangan yang terus bertambah di setiap lapisan. Oke, ayo kita selami lapisan pertama yang diceritakan Syahrazad. Kisahnya tentang seorang nelayan sederhana yang entah bagaimana berhasil menjebak sesosok jin yang luar biasa kuat dan penuh dendam di dalam sebuah kendi kecil. Dan ini bukan jin sembarangan loh ya, ini adalah Ifrit. Kalau di dunia perjinan, Ifrit ini kelas berat. Sangat kuat, sangat jahat, dan dia baru saja bersumpah akan membunuh siapapun yang membebaskannya. Situasi yang benar-benar gawat kan? Tapi si nelayan ini cerdik luar biasa. Dia pakai trik psikologi terbalik. Dia pura-pura nggak percaya kalau jin segede raksasa itu bisa muat di kendi si kecil ini. Sang Ifrit yang egonya setinggi langit tentu saja terpancing untuk pamer. Nih, lihat, katanya sambil mengubah dirinya jadi asap dan masuk lagi ke dalam kendi dan ya, dia kena jebak. Seketika, begitu jin itu masuk, si nelayan langsung menyegel kendinya. Dalam sekejap, posisi berbalik 180 derajat. Makhluk yang tadinya maha kuasa, sekarang jadi tahanan. Luar biasa. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Sang jin yang terperangkap tentu saja marah dan menuduh si nelayan tidak tahu balas budi. Tapi untuk menjawabnya, si nelayan gak cuma berdebat. Dia malah bilang, biar aku ceritakan sebuah kisah untukmu. Dan kita pun masuk ke lapisan cerita berikutnya. Yap. Sekarang kita berada di dalam cerita yang diceritakan oleh si nelayan kepada si jin. Kisahnya tentang seorang raja agung bernama Yunan, yang sayangnya menderita penyakit kusta parah yang katanya tidak ada obatnya. Lalu datanglah seorang tabib bijaksana, Rauyan Al-Hakim, dengan metode penyembuhan yang aneh banget. Nggak ada obat minum, nggak ada salep, dia cuma membuat tongkat polo khusus, mengisi gagangnya dengan ramuan rahasia, dan menyuruh raja bermain sampai berkeringat. Katanya, obatnya akan meresap lewat pori-pori di tangan. Kedengarannya seperti sulap ya kan? Dan yang lebih gila lagi, cara itu berhasil. Raja sembuh total. Sebagai ucapan terima kasih, Raja Yunan gak tanggung-tanggung. Dia memberikan hadiah yang melimpah ruah, mengangkat si tabib jadi penasihat utamanya, dan bahkan menjadikannya sahabat karib. Tapi, Anda tahu kan, di setiap cerita kerajaan pasti ada intrik. Keberuntungan besar si tabib ini ternyata membuat salah satu penasihat lain, yaitu sang wazir, jadi panas. Muncullah emosi yang paling berbahaya, rasa iri. Ada sebuah pepatah kuno yang pas banget untuk menggambarkan si wazir ini. Kezaliman itu tersembunyi di jiwa. Orang yang kuat akan menunjukkannya, tapi yang lemah akan menyembunyikannya. Nah, si wazir ini mulai menyimpan racun kedengkiannya diam-diam, sambil melihat kedekatan raja dengan si tabib. Jadi di sini kita lihat ada dua kutub yang sangat berlawanan. Di satu sisi ada si tabib, sang penyembuh yang tulus. Di sisi lain ada si wazir yang dikuasai rasa iri dan mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Inilah inti konflik di lapisan cerita ini. Dan apa yang dia lakukan? Dia mulai menghasut raja. Dia bilang, hati-hati Baginda, tabib itu sebenarnya mata-mata. Kalau dia bisa menyembuhkan Anda hanya lewat tongkat, berarti dia juga bisa membunuh Anda dengan cara yang sama. Wah, ini fitnah yang benar-benar kejam. Raja Yunan tentu saja tidak langsung percaya.
Dia marah pada wazirnya karena menuduh sahabatnya seperti itu. Dan untuk membuktikan kalau si wazir ini salah dan hanya didasari rasa dengki, Raja Yunantun bersiap-siap menceritakan sebuah kisah lain. Nah, saat itu kita sebagai pendengar langsung penasaran kan? Cerita apa lagi nih yang akan diceritakan Raja Yunan? Kita sudah siap untuk masuk ke lapisan cerita yang ketiga. Apa ya argumen sang raja selanjutnya? Tapi, tiba-tiba Syahrazad berhenti bercerita. Kenapa? Karena Fajar sudah menyingsing. Dan disitulah letak kejeniusannya. Tepat saat kita semua, termasuk Raja Syahrayar, lagi di puncak rasa penasaran, ceritanya dipotong begitu saja. Sekarang, ayo kita mundur sejenak dan lihat lagi gambaran besarnya. Kita akan lihat betapa cerdas dan kuatnya teknik cerita bersarang atau nested stories ini. Coba kita urutkan mundurnya. Cerita Raja Yunan ke wazirnya terpotong, membuat si jin yang mendengarkan cerita jadi penasaran. Lalu karena itu, cerita si nelayan ke jin juga terpotong, membuat jin semakin penasaran. Dan yang paling penting, cerita Syahrazad ke Raja Syahrayar ikut terpotong. Ini membuat sang raja dan kita semua benar-benar penasaran dan tak punya pilihan selain menunggu malam berikutnya. Jadi, kenapa teknik ini ampuh banget? Pertama, ketegangannya jadi berlapis-lapis. Kedua, pendengar jadi merasa punya utang penasaran. Mereka harus tahu kelanjutannya. Ini bukan lagi soal plotnya apa, tapi soal bagaimana cerita itu sendiri membuat kita ketagihan. Dan yang paling krusial, teknik inilah yang menjadi jaminan hidup Syahrazad. Pada akhirnya, ini membawa kita ke pertanyaan fundamental. Apa sih yang membuat sebuah cerita begitu kuat sampai bisa menaklukkan kekuasaan dan kematian? Kisah Syahrazad ini mengajarkan kita satu hal penting. Terkadang, bagaimana sebuah cerita disampaikan dengan semua ketegangan, struktur, dan janjinya bisa jauh lebih kuat dan lebih penting daripada isi cerita itu sendiri.